Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balance, kembali lagi bersama saya Nurminani Muhammad di video ketiga tentang etnografi. Jika teman-teman ingin mengetahui apa itu etnografi, simak video ini sampai selesai ya. Apa itu metode penelitian etnografi? Jadi teman-teman, etnografi adalah metode penelitian berdasarkan pengamatan terhadap sekelompok orang dengan lingkungan yang alamiah ketimbang penelitian yang menekankan latar formalitas. Perlu diketahui bahwa penelitian etnografi adalah ciri khas penelitian ilmu antropologi. Penelitian ini mengutamakan adanya sense of realitas penelitian, proses berpikir mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkannya dengan pemahaman yang setara, mengutamakan nilai-nilai yang diteliti. Oleh karenanya, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, tidak jarang metode ini mengutamakan pembauran antara peneliti dengan objek yang diteliti dalam waktu yang cukup lama. Kebanyakan metode etnografi ini memfokuskan pada kajian kebudayaan dalam arti yang holistik. Penelitian ini memfokuskan pada pandangan subjek sebagai objek penelitian. Fokus penelitian etnografi. Biasanya penelitian ini mengkaji kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi penelitian dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks kebudayaan ini, yang tergambar adalah tingkah laku sosial masyarakat yang dilihat sebagaimana adanya. Informan penelitian etnografi. Biasanya penelitian ini berangkat dari aspek-aspek nilai-nilai si peneliti terkait dengan objek yang diteliti. Konsekuensinya adalah pada penentuan informan penelitian secara sengaja. Penelitian ini menekankan pada aspek kontekstual dengan meningkatkan asumsi-asumsi teoritis atau proposisi. Jadi, setting penelitian nampak lebih alami. Dengan kaidah induktif-deduktif, penelitian membangun konstruksi, konsep atau proposisi dari pengamatan empirisnya berdasarkan tingkah laku sosial masyarakat yang diamatinya. Pengumpulan data dalam metode etnografi itu dapat berbagai macam cara, yaitu 1. Partisipan observation atau mencakup berbagai strategi lapangan yang dilaksanakan secara simultan melalui analisis dokumen, wawancara informan atau responden, keterlibatan langsung, pengamatan, dan introspeksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan insider view terkait dengan apa yang sedang terjadi. Artinya, peneliti tidak hanya sekedar melihat, tapi juga merasakan kelompok-kelompok orang yang diamatinya. 2. Observer participation atau kegiatan peneliti yang cenderung mengamati objek yang diteliti tanpa aktif terlibat dalam kegiatan kelompok orang yang diamati. Keterlibatan peneliti dalam kegiatan tidak menentukan aktivitas kelompok yang diamati. Kelebihan metode etnografi. Kelebihan metode etnografi yaitu dapat menemukan makna objek yang diteliti, memahami norma yang berkembang dalam masyarakat, memperkuat komunikasi hasil penelitian lebih efektif dengan audiens, mengidentifikasi kendala untuk solusi yang diperlukan masyarakat. Tahapan penelitian etnografi ada. Jadi, dalam penelitian etnografi ada beberapa tahapan, yaitu 1. Definisikan masalah, kemudian temukan orangnya, 3. Susun rencana penelitian, lalu kumpulkan data, kemudian analisis dan interpretasi data, kemudian berbagi pandangan. Bagaimana metode etnografi digunakan? Jadi teman-teman, tingkah laku individu dipelajari dalam konteks hari ke hari berbanding melakukan eksperimentasi yang dilakukan oleh peneliti. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, namun observasi dan wawancara yang menjadi alat utamanya. Pendekatan dalam pengumpulan data biasanya tidak terstruktur di awal penelitian. Ini dimaksudkan untuk memberi setting alami bagi peneliti.
Biasanya kajian difokuskan pada satu kelompok kecil masyarakat dan bahkan tidak bisa bersifat individual dengan life history. Analisis data bersifat interpretatif, makna ke dalam bentuk deskriptif verbal, dan penjelasan yang dapat saja menggunakan data-data kuantitatif sebagai pelengkap. Ciri khas dalam penelitian kualitatif etnografi itu satu, eksplorasi terhadap sebuah fenomena sosial. Dua, lebih suka bekerja dengan data yang tak berstruktur, data yang tidak ada kode dan masih ada peluang untuk analisis tertentu. Nah, yang ketiga, fokus pada satu kasus. Dan keempat, analisis data dengan interpretasi makna dan fungsi tanpa harus memanfaatkan data kuantifikasi. Metode kualitatif membutuhkan sebuah observasi partisipan. Ada 4 tipologi metode observasi. 1. Pengamatan murni. 2. Pengamat sebagai partisipan. 3. Pengamat sebagai pengamatan. Dan yang keempat itu ada partisipan murni. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian etnografi itu 1. Apakah identitas peneliti diketahui oleh partisipan atau hanya sebagian, bahkan tidak satupun yang tahu. 2. Sejauh mana partisipan mengetahui penelitian yang dijalankan, lalu aktivitas apa aja yang dikaji peneliti di lapangan dan bagaimana posisi peneliti. 4. Apa sebenarnya orientasi peneliti? Apakah peneliti sepenuhnya menyadari ketika mengadopsi orientasi apa atau ada peneliti sengaja menjadi pribumi dan tujuan penelitian? Penelitian etnografi ini terbagi menjadi 2, yaitu metode observasi dan wawancara. Metode observasi itu merupakan metode pengumpulan data penelitian etnografi dengan cara mengamati dengan menggunakan alat inderanya. Etnografer menggunakan metode ini untuk mengamati objek yang berupa aktivitas, interaksi, dan percakapan dari subjek penelitian. Metode observasi sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pengamatan biasa, pengamatan terkendali, pengamatan terlibat, dan pengamatan penuh. Metode wawancara. Kalau metode wawancara itu merupakan metode pengumpulan data penelitian etnografi dengan cara bertanya kepada narasumber. Metode ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan gambaran yang lebih detail dan mendalam. Dari metode ini, peneliti dapat memahami perspektif, pengalaman, dan kehidupan narasumber. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti dalam penelitian etnografi yaitu 1. Menetapkan proyek etnografi. Dalam hal ini maksudnya si peneliti sebelum memulai penelitian etnografi, tetapkan dahulu proyek etnografi apa aja yang akan diteliti. Ada banyak variasi topik etnografi yang bisa menjadi ide penelitian etnografi. Misalnya, masyarakat yang kompleks, institusi tunggal, atau situasi sosial. Perlu dipahami bahwa terdapat 3 komponen dalam situasi sosial, yakni tempat, kegiatan, dan aktor. Sementara itu, etnografer pemula biasanya juga akan lebih membatasi ruang lingkup proyek etnografinya ke situasi sosial tunggal supaya tidak terlalu memakan waktu. Kedua, ada mempersiapkan pertanyaan. Jadi, sebelum memulai wawancara, etnografer atau peneliti harus menyediakan pertanyaannya terlebih dahulu. Selain itu, ini juga berguna sebagai metode pengumpulan data. Ketiga, yaitu pengumpulan data penelitian. Data penelitian diambil dari kerja lapangan. Selama itu, peneliti akan mengetahui kegiatan partisipannya, karakteristik fisik dan dari situasi, dan bagaimana rasanya menjadi bagian dari situasi dengan mengamati terlebih dahulu, baru kemudian melakukan wawancara. Keempat, pembuatan catatan. Selama terjun ke lapangan, etnografer juga perlu membuat catatan dalam penelitiannya supaya semua data tercatat dan terekam. 5. Menganalisis data. Setelah semua data terkumpul,
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan etnografer adalah menganalisis data. Data yang dianalisis mulai dari pertanyaan dan hipotesis baru, data yang terkumpul selama di lapangan, dan catatan lapangan. Analisis data ini terus dilakukan hingga proyek berakhir. Jadi itu saja sedikit penyampaian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.